Atlantis bukan dongeng rakyat. Ia tercatat oleh seorang filsuf paling rasional dalam sejarah manusia. Pertanyaannya bukan apakah Atlantis ada, tapi mengapa dunia ingin melupakannya. Bagaimana jika saya katakan bahwa peradaban paling maju dalam sejarah manusia tidak hilang karena dongeng, tapi terkubur oleh geografi yang kita injak hari ini? Selama ribuan tahun, Atlantis dianggap sebagai mitos karangan Plato. Namun, koordinat geologis terbaru di Gurun Sahara dan bukti katastrofik di Laut Mediterania mulai menunjukkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Kita tidak sedang mencari sebuah pulau yang tenggelam. Kita sedang mencari sisa-sisa memori kolektif umat manusia yang dihapus oleh alam dalam semalam. Inilah investigasi mendalam tentang Atlantis, antara mitos, fakta, dan peradaban yang hilang. Eksistensi Atlantis bukan dimulai dari legenda rakyat, melainkan dari catatan filosofis. Satu-satunya sumber primer mengenai Atlantis berasal dari dua dialog Plato, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato mengklaim kisah ini berasal dari Solon, negarawan Yunani yang mendengarnya langsung dari para pendeta di Sais, Mesir. Atlantis dideskripsikan sebagai kekuatan angkatan laut yang menguasai wilayah luas di luar pilar-pilar Herakles, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Secara geografis, ia disebut sebagai pulau yang lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Minor. Peradabannya digambarkan memiliki arsitektur konsentris yang terdiri dari cincin air dan daratan yang saling melingkar, dihubungkan oleh kanal-kanal raksasa menuju laut terbuka. Namun, kejayaan ini berakhir secara katastrofik. Dalam waktu 1 hari 1 malam yang naas, gempa bumi dan banjir dahsyat menelan seluruh pulau ke dalam dasar samudra. Plato merinci detail teknis yang terlalu spesifik untuk sekedar dongeng. Ibu kota Atlantis dibangun dengan presisi geometris. Inti pusat kota berdiameter sekitar 900 meter. Di sana berdiri istana kerajaan dan kuil suci Poseidon yang dilapisi emas, perak, dan orikalcium, logam misterius berkilau merah yang nilainya hanya berada di bawah emas. Sistem pengairannya mencakup dataran tinggi berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh parit sedalam 30 meter. Jika angka ini akurat, peradaban ini memiliki kemampuan teknik sipil yang melampaui Roma atau Mesir kuno. Mereka memiliki militer dengan 10.000 kereta perang dan armada 1.200 kapal. Namun, kehancurannya bukan disebabkan kegagalan teknologi, melainkan degradasi moral. Ketika elemen ilahi dalam darah penduduknya memudar karena keserakahan, Dewa Zeus memutuskan untuk menghukum mereka. Disinilah sejarawan terpecah. Apakah ini alegori politik atau catatan sejarah yang terdistorsi? Kandidat ilmiah paling kuat adalah erupsi Terra pada zaman perunggu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Di Pulau Santorini modern, pernah berdiri peradaban Minoa yang sangat maju, lengkap dengan bangunan bertingkat dan sistem drainase internal yang canggih. Letusan gunung berapi Terra adalah salah satu peristiwa vulkanik terbesar dalam sejarah manusia, 4 kali lebih kuat daripada letusan Krakatau. Letusan ini memicu tsunami setinggi 30 meter yang melumpuhkan pusat peradaban Minoa di Kreta. Kemiripan antara kehancuran Minoa dan Atlantis sangat mencolok. Meski ada perbedaan kronologi 9.000 tahun dalam catatan Plato, banyak ahli berpendapat telah terjadi kesalahan translasi angka dari Mesir ke Yunani, sebuah penambahan angka 0 yang tidak sengaja. Dalam dekade terakhir, perhatian beralih ke daratan Afrika, tepatnya di Mauritania. Struktur Richat atau mata Sahara memiliki kemiripan visual yang mengejutkan dengan deskripsi kota konsentris Plato. Formasi geologis ini memiliki diameter 40 km, terdiri dari cincin-cincin batuan sedimen yang menonjol. Argumen pendukung lokasi ini sangat kuat. Ukuran cincin luarnya mendekati angka yang diberikan Plato. Di sebelah utara terdapat pegunungan besar dan di selatan terdapat dataran luas yang dulunya merupakan muara sungai. Bahkan, batuan di sana memiliki warna yang sama dengan deskripsi Plato, hitam, putih, dan merah. Meskipun kini berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, bukti geologis menunjukkan bahwa Sahara dulunya merupakan wilayah basah dengan ekosistem air yang sangat luas.
pencarian Atlantis menjangkau seluruh dunia. Teori klasik menunjuk ke arah punggungan tengah Atlantik, namun lempeng tektonik modern membuktikan tidak ada benua yang tenggelam di sana dalam jutaan tahun terakhir. Di sisi lain, kita mengenal Doggerland, wilayah yang menghubungkan Inggris dengan Eropa yang tenggelam akibat kenaikan laut pasca zaman es. Ada juga teori paparan Sunda di Indonesia. Pada akhir zaman Pleistosen, penurunan suhu global membuat daratan Nusantara bersatu menjadi benua kecil yang subur. Ketika es mencair, kenaikan air laut secara drastis menenggelamkan wilayah pesisir ini. Kekayaan sumber daya alam dan intensitas aktivitas vulkanik di Indonesia dianggap paling sesuai dengan deskripsi surga tropis yang digambarkan Plato. Eksplorasi bawah laut terus mencari bukti fisik. Di lepas pantai Bahama, ada Bimini Road, formasi batuan persegi panjang yang tampak seperti jalan kuno. Begitu juga dengan struktur Yonaguni di Jepang, di mana teras ring batu besar memicu perdebatan antara formasi alami atau buatan manusia. Kendala utama arkeologi bawah laut adalah sedimen. Jika Atlantis memang tenggelam secara katastrofik, sisa-sisanya kemungkinan besar terbumbung di bawah lapisan lumpur laut yang sangat tebal selama ribuan tahun. Deteksi visual hampir mustahil tanpa teknologi penetrasi tanah yang lebih mutakhir. Mengapa kita begitu terobsesi dengan Atlantis? Secara psikologis, Atlantis mewakili konsep zaman keemasan yang hilang, nostalgia kolektif akan masa lalu yang dimana manusia hidup dalam harmoni sebelum jatuh ke dalam kehancuran. Hampir setiap kultur memiliki mitos serupa, Dwarka di India, atau kisah banjir besar dalam tradisi Nordik dan Semitik. Ini menunjukkan bahwa Atlantis mungkin bukan satu tempat spesifik, melainkan memori kolektif manusia tentang akhir zaman es. Sekitar 11.600 tahun lalu, terjadi peristiwa pemanasan global mendadak yang dikenal sebagai Younger Dryas, yang menyebabkan kenaikan permukaan laut secara masif di seluruh planet. Apakah Atlantis nyata? Jika kita mencari benua ganjil dengan teknologi laser di dasar laut, jawabannya mungkin tidak. Namun jika Atlantis adalah memori dari peradaban nyata yang hancur oleh bencana alam, maka Atlantis adalah fakta yang belum terpecahkan. Atlantis berfungsi sebagai peringatan abadi tentang kerentanan kita terhadap kekuatan alam. Di dunia modern yang menghadapi ancaman perubahan iklim, kisah ini bukan lagi sekedar mitos, melainkan cermin masa depan. Pencarian Atlantis adalah upaya kita memahami asal-usul, membedah batas antara legenda dan bukti fisik, hingga memastikan bahwa pencapaian kita hari ini tidak berakhir menjadi sekedar catatan di buku filosofi masa depan. Hingga saat itu, Atlantis tetap menjadi misteri terbesar yang terkunci di bawah lapisan waktu dan air. Jika video ini menambah wawasan Anda, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal episode sejarah berikutnya.